halaman 46. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi bidarain fid dunya wal akhirah, khusus ila hadrus syekh Hasim al-Asari nafa'allahu bihi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 46, wasaminu asara, yang ke-18. Jadi kemarin kita mengkaji sikap atau adab akhlak seorang yang setelah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Cirinya ilmu yang bermanfaat itu dengan ciri-ciri ada 20. Kemarin kita bahas sampai 17. Sekarang yang ke-18. Yang ke-18. Ayyudimal harsa ala diyaril ilmi wal amali bimulazamil jiddi wal istihadi. Seorang yang telah menuntut ilmu, dia sudah jadi seorang ustadz, ustazah, seorang yang telah belajar pendidikan S1, S2, S3, atau telah memenuhi pendidikan di pesantren telah selesai, ya, atau seorang jamaah yang terus mengaji, maka memiliki sikap ciri yang dia ilmunya manfaat, yaitu dia yudimal harsa, melanggengkan, meneruskan keinginan untuk terus menambah ilmu dan terus mengamalkannya. Ilazdidadil ilmi wal amal. Dia harus jadi ciri orang yang ilmu manfaat, jadi rakus dengan ilmu. Wah, ini rakus dengan ilmu dan rakus untuk mengamalkannya. Jadi orang yang memperoleh ilmu yang manfaat justru terus menambah ilmu. Setiap hari itu harus ada ilmu yang didapatkannya dan dia bersegera untuk mengamalkannya. Wal jiddi, sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, dan itu semangatnya luar biasa. Ini bukti orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau seorang setelah sarjana atau setelah doktor atau setelah menuntut ilmu di pesantren, lalu udahlah nggak ngaji lagi, nggak menuntut ilmu lagi, itu bukti ilmunya tidak manfaat. Justru semakin dia memperoleh ilmu, dia selalu semangat untuk belajar lagi, ya, ziyadatul ilmi wal amal bil majdi wal istihad wal muwazza' ala ta'ifatil ardad minal ibadah. Dia menambah diri dengan selalu berwirid, berzikir kepada Allah, lalu dia ya minal ibadah, dari ibadah, wa qira'atan wa iqra'an wa mutolataan wa muzakaran wa ta'liqan wa hibzan wa bahsan. Dan dia selalu belajar, mengulang-ulang ilmu itu, lalu dia membaca lagi, dia belajar, dia mengulang-ulang mutola'ah, dan dia terus memberikan apa yang dia pelajari itu, ya, membahasnya, mengajarkannya, menghafalnya. Itulah ciri ilmu manfaat. Jadi kalau orang belajar lalu selesai, udahlah saya udah sarjana, udahlah saya udah pesantren, nggak mau ngaji lagi, nggak mau menelaah kitab lagi, berarti justru ilmunya nggak manfaat, nggak berkah. Orang yang ilmu manfaat semakin hari semakin bertambah, semakin hari semangat ngaji lagi, semangat menuntut ilmu lagi, semangat untuk mengamalkan ini. Jadi wala yudi'u syai'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bisidihi minal ilmi wal amali. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu selain untuk belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, ya, illa ma la budda, kecuali hal-hal yang wajib baginya, biqati darurah min aklin wa surbin aw naumin, kecuali ada hak-haknya, misalnya dia makan, dia minum, dia punya istri, punya keluarga, dia memberikan nafkah, ya, ya, itu bagian itu di luar. Tapi kesehariannya adalah dia selalu belajar, dia selalu mengamalkan, dia selalu belajar,
dia selalu mengamalkan. Ya, sebagaimana hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Makanya di sini dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 47 sekarang, halaman 47 mengutip hadis, ya, haqqul ahli ilmi bulughu ghayatu jihdihi bistiksari min ilmihi. Jadi seorang yang memang mendapatkan ilmu, dia sudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak peroleh dengan santainya diri. Dia semangat untuk mempelajarinya, mengamalkannya, menelaahnya, sampai di sini, sampai yang ke-18 ini, ya, kalaupun dia sakit, ya, walaupun dia sakit, bahkan tidak membuat dia santai dalam belajar. Nah, inilah hebatnya, ya. Jadi sampai wakana ba'dum la yutruku darsa li urudi mardin khafifin. Sebagian ulama, ya, artinya orang-orang yang menuntut ilmu ini tidak meninggalkan aktivitas belajar mengajar walaupun dia sakit yang khafi, ya, sakit yang ringan. Terus dia mencari obat untuk sakitnya supaya sembuh, tapi sibuknya dia selalu belajar, selalu menuntut ilmu, selalu mengamalkan ilmunya. Nah, ini almarhum Kiai Haji Saprudin tuh, ya. Ya, ini kan mantunya almarhum Kiai Haji Husin. Nah, itu sampai ngajar kitab sambil tiduran, pakai mic, tiduran sambil ngajar kitab. Itu kan udah kurus, udah penyakitnya udah parah kan, sambil tiduran ngaji kitab. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Jadi meninggal dalam keadaan ngajarin santri itu. Sapuduin di Tapos, di pesantren Bahroin, ya, iya itu. Nah, ya almarhum mantunya itu, Masya Allah, saking semangatnya dia, udah tiduran di ranjang masih ngajarin kitab kepada santrinya. Itulah luar biasa, ya. Itulah seorang ilmu. Di antara ilmu yang bermanfaat cirinya, dia tidak hentinya belajar. Makanya kenapa dalam hadis talabul ilmi wa minal lahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai di bedong, sampai kita meninggal dunia. Jadi kalau bahasa kulonnya long life education, belajar terus menerus, tidak ada tidak ada rohah, tidak ada istirahat. La yustati'ul ilmu birohatil jisim. Ilmu tidak diperoleh dengan bersantai. Semakin kita santai, maka semakin sulit mendapatkan ilmu yang manfaat. Turidu idrakul ma'ali ruhi sah wala buddha duna syahid min ibrin nahli. Apa kamu ingin dapat derajat yang rendah, sedangkan untuk mendapatkan madu aja kamu harus siap disengat oleh lebah? Sampai begitu tuh kalimatnya nih. Bagaimana kamu dapat ilmu kalau kamu bersantai ria dalam mempelajarinya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan memberikan yang sesuai dengan kesungguhan. Ihris ala ma yanfuka wasta'id billahi ta'ala. Semangatlah kamu dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan minta pertolonganlah engkau kepada Allah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i berkata, rahimallahu haqqun ala ahli ilmi bulughu ghayati jihdi fi istiksari minal ilmi was sabri. Wajib bagi seorang yang menuntut ilmu mengerahkan sekuat mungkin kesungguhannya untuk menambah ilmu, sabar dalam segala rintangan dalam menuntut ilmu, ikhlaskan niat, ikhlasun niyah lillahi ta'ala bidrogi ilmin nasson wastinbaton. Jadi harus ikhlas dalam memperoleh ilmu, ya, dengan menghafal atau menganalisa atau membaca atau menyimpulkan, ya, dari apa yang dipelajarinya dan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi auni alaihi, dalam pertolongan mendapatkan ilmu. Inilah yang diajarkan dalam kitab
al-ada, al-alim, al-muta'alim oleh Haji Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Halaman 47. Wa tasi asara, yang ke-19. Ya, alla yastanqiya min anil istibadati ma la ilmu ya'lamu mimman duna mansaban au nasban au sinnan. Hendaklah seorang kalau sudah belajar menuntut ilmu itu tidak boleh segan-segannya bertanya kalau memang dia tidak tahu ya mengenai ilmunya, ya keturunannya atau umurnya. Jangan pernah segan bertanya, khawatir ya tidak memperoleh ilmu. Kemarin saya khutbah di Capital Fest Gatot Subroto Jakarta. Imamnya Syekh Abdullah dari Palestina. Saya khutbah. Umurnya masih muda, 24 tahun. Kata takziman itu memuliakannya. Saya cium tangan kepadanya. Padahal umurnya baru 24 tahun, tinggi besar. Namanya juga orang itu ya, orang Arab ya. Masya Allah. Masya Allah, itu luar biasa itu. Imamnya sampai merinding kalau dia imam tuh ya. Ya memang beda gitu ya. Karena memang dia pernah merasakan kesulitan dalam berjuang di Gaza Palestina. Jadi imamnya itu menusuk ke hati kita gitu. Masya Allah, beda dengan orang yang hanya hafal Quran, tadi tidak mengalami kesulitan. Ya, bayangkan tuh, di sana itu anak-anak tuh, anak kecil udah banyak yang hafal Quran. Dalam keterbatasan, sambil mendengar bom, tembakan, wah tetap menghafal Quran. Ya itulah hebatnya, Masya Allah, luar biasa. Semangat dalam menuntut ilmunya, menghafalnya luar biasa. Nah sampai di sini dikatakan yang ke-19, seorang yang belajar itu ya tidak boleh apa? Tidak boleh putus asa. Ya, bal yakunu harisan al faidah haitsu kanat. Dia harus punya keinginan yang amat sangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diperoleh dengan kesungguhan ya dalam menuntutnya dan dalam mengamalkannya. La yazalu rajul aliman ma ta'allama fajatarqut ta'alluma wa zanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakunu. Ya, berkata Said bin Jubair radhiyallahu anhu, seorang disebut alim, seorang dia hebat ilmunya ketika dia masih belajar. Jadi nuntut ilmu itu tidak ada urusan dengan umur, tidak ada urusan dengan tua, tetap dia menuntut ilmu. Maka dia adalah merasakan dia itulah orang ajhalu ma yakunu. Orang yang ilmunya manfaat, cirinya dia sendiri merasakan orang yang paling bodoh dalam ilmunya. Walaisal amal tula su'al wa innama tamul amal tulu sukutil jahli. Buta bukanlah banyak bertanya. Buta itu ada orang selalu diam terhadap kebodohan dirinya sendiri sehingga dia tidak mau lagi menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Wa ablagha min zalika qira'atu Rasulullah SAW ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ta'ala qala amarani Allah an aqra ilaika. Yang lebih hebat itu adalah bacaan Rasulullah tentang Al-Quran di hadapan Ubay bin Sa'ab. Allah merintahkanku membaca kepada ayat aqra alaika lam yakunil ladzina kafaru. Ayat lam yakunil ladzina kafaru. Sampai Rasulullah aja minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membaca surah lam yakunil ladzina kafaru. Pengen tahu bacaannya benar atau tidak. Rasulullah sampai begitu tuh. Wa qala ulama, dan dikatakan min fawaidi alla yamtanu fadil. Dikatakan bahwa tindakan Rasulullah itu menyampaikan itu lebih mulia, tidak mengambil pelajaran dari yang muda. Jadi enggak ada masalah umur, masalah pendidikan, itu tidak menyampaikan ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat cirinya adalah dia merasa paling bodoh dalam ilmu itu. Wa qala lana Syafi'i,
Imam Syafi'i berkata, apa ucapan? Antum a'lam bil hadisil minni fajasa'innakum al hadis faqulana hatta nakida nakhuja minni. Imam Syafi'i berkata kepadaku, kepada siapa? Al-Humaidi, seorang murid Imam Syafi'i, bila hadis yang menurutmu sahih, katakan kepadaku agar aku bisa mengambilnya sebagai dalil. Jadi sampai dia minta kepada muridnya untuk mencarikan ini benar nggak hadisnya sahih nggak, sampai begitu. Jadi tidak merendahkan seorang guru ketika meminta sesuatu yang dia tidak paham, sedangkan muridnya lebih paham tentang sesuatu. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya, makanya pentingnya seorang guru itu harus memahami bahwa tidak merendahkan ketika dia bertanya kepada orang yang lebih rendah darinya. Ya, baik dalam usia, dalam ilmu dan sebagainya. Itulah Imam Syafi'i. Kemudian halaman 48 langsung aja, yaitu wal isrun yang ke-10, yang terakhir nih, ya, tindakan atau adab akhlak seorang yang sudah belajar ilmu. Ya, ayastagila bitasnifi wal jam'i wat ta'lib in kana ahlan lidzalik fa innahu yatla'u ala haqa'iqil fununi wa daqil ulum lihtiyaji ila qasri tabtisil mutala'alatil muraja'ah. Seorang yang sudah belajar itu akhlaknya adalah bagaimana dia mampu tasdib wal jam'i wa ta'lib. Dia mengarang buku, mengumpulkan, meringkas, menyusun kembali, ya, menjelaskan. Nah, ini yang hebat, ini susah nih, 20 nih. Dia belajar ilmu nih, lalu dia ringkas, lalu dia simpulkan, bahkan dijelaskan dari. Nah, ini kan kitab ini nih, kalau pengen tahu, ini kan kitab Ta'limut Ta'lim yang diringkas oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari, lalu diringkaskan, disusun kembali, dijelaskan supaya mudah. Secara sistemologi, secara sistem metodologi ilmiah, ini karangan Syekh Hasyim Al-Asy'ari lebih ilmiah, bukan lebih ilmiah, lebih mudah untuk memahaminya ya daripada kitab Ta'limut Ta'lim Syekh Al-Zarzudi, karena di situ banyak syairnya, kita sulit memahaminya, bahasa-bahasanya lebih berat. Nah, ini dipermudah. Itulah pentingnya seorang sudah mempelajari, dia menelaah kembali, dia meringkas, dia menyimpulkan, bahkan menjelaskan. Nah, inilah hebatnya. Jadi ini ilmu termasuk yang bermanfaat. Ya, kalau perlu dicek ulang. Ya, itu makanya untuk apa ini? Menurut Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Syekh Hasyim Asy'ari, yusbitul hibza wa yuzkiru qalbu wa yusadidu tab'a wa yajidul bayan wa yaksibu jamila zukri wa zazilal ajri wa yakhludul ilal akhiril dahri. Ya, Imam Khatib Al-Baghdadi berkata, ketika kita menyimpulkan apa yang disampaikan dalam kitab, lalu menjelaskan, menelaah ulang, maka itu memperkuat hafalan dan mencerdaskan hati, mengasah kecerdasan, memperindah ungkapan apa yang disampaikan oleh ulama, dan mendatangkan daya ingat yang baru, dan akhirnya kita mendapatkan pahala dari pengarang kitab sepanjang-panjangnya. Makanya itu disebut dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sama dengan sodakoh jariah, wakaf misalnya nih, pembangunan masjid, musola, pesantren, kita ngasih uang, kita ngasih dana, lalu uang itu dimanfaatkan untuk pembangunan. Kita sudah wafat, maka uang itu terus mengalir pahalanya untuk orang yang, ya, makanya dalam hadis Nabi, ya, ijamata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Apabila manusia wafat, terputus amalnya kecuali 3. Pertama, sodakatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu manfaat adalah meringkas apa yang disampaikan dalam kitab, lalu menelaah ulang, lalu menjelaskan, lalu menulis kembali dalam bahasa yang kita pahami. Ya, inilah yang saya itu alhamdulillah kebetulan dosen di mata kuliah ini, qiraatul kutub. Jadi mahasiswa membaca kitab,
menelaah, mengusulang, lalu menjelaskan dengan bahasa tulisan dalam makalah, kemudian juga menjelaskannya. Isi daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itulah cara efektif agar meraih ilmu yang bermanfaat, agar nanti dibaca ulang oleh orang-orang yang mempelajarinya pada waktu yang berikutnya. Nah, itu yang saya salut kepada Ki Haji Ustadz Dr. Samsul Yakin. Beliau menulis buku, ya, mengarang, menjelaskan secara sederhana. Di antaranya ini nih, di antara kitab ini, Kupas Tuntas Rahasia Puasa. Ini sebenarnya buku kecil penjelasan dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dia menulis kembali, meringkas dengan bahasa yang sederhana. Masya Allah. Makanya ini kitab buku yang dia tulis itu dari kitab. Mudah-mudahan santri di sini mampu seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kita baca, kita ulang, kita ringkas, kita simpulkan, kita perbanyak, kita ketik jadi tulisan, jadi buku tuh. Kita sambarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok adabul alim fi darasihi. Adab seorang yang sudah alim terhadap pelajarannya. Kalau tadi kan terhadap orang lain, sekarang terhadap dirinya sendiri. Kalau nanti terhadap ilmu yang dipelajarinya, bagaimana sikapnya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, sehingga ilmu yang dipelajarinya benar-benar ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.